Nah Pak, jadi COVID ini kita ketahui bersama memaksa masyarakat Indonesia sendiri untuk memaknai apa kehidupannya. Indonesia sendiri mempunyai tantangan besar dalam penanganan COVID ini. Indonesia mengharuskan kebijakan social distancing atau physical sosial, dan itu mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang pendidikan. Nah, kita sendiri dituntut untuk belajar dari rumah melalui media-media yang ada seperti Google Meet atau Zoom. Kira-kira untuk mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang sering bolos saat Zoom, kira-kira ada strategi apa yang bisa dilakukan para pendidik untuk mengatasi hal itu, Pak? Terima kasih. Oke. Nah, kita saya tarik dulu ya, kita bicara fakta dan data. Ada 407.000 sekolah dan 56 juta pelajar yang ada di Indonesia itu terdampak dengan adanya COVID ini. Itu data, karena kemarin kebetulan saya itu 3 kali bikin riset. Jadi di Universitas Terbuka Jayapura, di kampus saya sendiri di Uncen, kemudian saya ada sekolah itu di Jayapura, itu saya ambil datanya untuk inilah masalah COVID ini. Nah, berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ini dari sisi saya ya, mungkin orang-orang itu berbeda. Kita tidak harus selalu menyalahkan pemerintah. Jadi untuk kemudian membantu pemerintah supaya fokus di dalam proses pembangunan itu, kita tidak harus turun ke jalan demo, tapi ada banyak cara. Jadi kita sendiri, kalau saya sendiri ya, kita perkuat jalinan dengan pemerintah supaya pemerintah juga kita dorong untuk fokus dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah pendidikan. Jadi kalau kita berbicara teori human capital, menurut Adam Smith yang saya pelajari, itu kan modal bangsa yang kuat itu ada 3. Jadi 1 pendidikan, 2 ekonomi, yang ketiga kesehatan. Jadi kalau bangsa kita bukan ekonomi ya, jadi 1 pendidikan, kedua keterampilan, yang ketiga kesehatan. Nah, ini pendidikan dengan kesehatan hari ini terdampak. Tetapi nomor 1 itu pendidikan dulu. Nah, maka kita dorong. Jadi pemerintah itu sebetulnya sudah mengalokasikan dana 20% dari anggaran, baik itu APBN maupun APBD untuk pendidikan. Tinggal mari kita bersama-sama untuk mendorong supaya pemerintah itu juga lebih fokus dan lebih serius untuk dalam pembangunan pendidikan. Salah satunya tidak kemudian langsung membangun banyak sekolah juga, enggak juga, konsepnya enggak seperti itu. Tapi bagaimana menyediakan sarana prasarana yang digunakan untuk pendidikan. Salah satunya melalui kebijakan. Jadi kebijakan yang bagaimana? Oh, kalau di setiap, misalnya kan di situ ada peta deh. Misalnya untuk wilayah Jayapura ya, atau di Manado lah, titik-titik pusat pendidikan itu kan ada di dalam roadmap kota itu kan ada. Jadi itu pastikan bahwa jaringan komunikasi di situ harus terpenuhi. Karena sekarang kita itu pendidikannya adalah pendidikan by online, by e-learning gitu. Jadi dipastikan bahwa di setiap titik lokasi yang dekat dengan fasilitas pendidikan itu jaringan komunikasi harus kuat. Ya, tidak harus bagus tapi kuat di situ. Nah, maka yang bisa memberikan supporting itu ya pemerintah melalui policy atau kebijakan. Misalnya kalau kita di Jayapura, Telkomsel harus memastikan di dekat kampus atau di dekat sekolah itu towernya harus ada dan dia bisa diakses oleh lingkungan sekolah itu. Jangan sampai mati-mati jaringannya ada kemudian tidak ada. Masalah klasik lah, kita kemudian kuliah Zoom, maaf jaringannya tidak ada karena jaringannya sedang ngojek misalnya. Nah, ini kan juga masalah. Kemudian membangun banyak sekolah
sekolah kita itu kan ada rasionya, kampus juga kan ada rasio. Jadi berapa jarak antara kampus A dengan kampus B, satu kelas itu satu dosen dengan berapa mahasiswa. Kalau kita bicara di nah, tinggal beberapa aspek lain. Salah satunya mendorong supaya kebijakan itu tepat. Nah, berikutnya lagi adalah ada sisi yang lain, bagaimana kita harus juga bisa mengedukasi masyarakat kita sebagai masyarakat terpelajar, bahwa di lingkungan kita mulai dari skup yang privacy dulu. Jadi kita punya adik, punya kakak, punya om, punya tante, kita juga harus sama. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Dari uraian-uraian yang Bapak berikan tadi, jelas ini masih menjadi konfrontasi ya Pak bagi para pendidik sendiri tentunya. Oke, bentar ini saya pasang, saya juga punya alat begini juga. Sebetulnya bukan konfrontasi, tapi lebih kepada kita sama-sama berupaya untuk membantu saling mendorong lah dengan pemerintah ini, supaya pertama ada kebijakan yang menguntungkan dari sisi pendidikan, tidak hanya membangun fasilitas pendidikannya, tetapi melalui kebijakannya. Yang kedua adalah dari sisi kita sendiri, kita juga harus memperkuat lingkungan kita sendiri di rumah ataupun di kampus, terutama di rumah ya. Karena dengan adanya sekolah atau kuliah daring ini juga menjadi masalah di setiap rumah tangga. Jadi saya tidak jarang ada ibu-ibu atau tetangga begitu mengeluh karena apa? Yang sekolah anaknya yang repot ibunya atau mamanya. Mamanya repot. Jadi mamanya sudah lama nggak pegang matematika, tiba-tiba mengerjakan soal matematika yang coba bayangkan kalau anaknya SMP kelas 1. Di situ sudah bicara Pitagoras. Nah, ibu-ibu ini sudah puluhan tahun pegang bawang, pegang daging dan lain-lain, tiba-tiba disuruh kerja Pitagoras. Jadi bagaimana? Nah, itu juga perlu kesadaran kita bersama sebagai insan yang terdidik. Kalau memang orang tuanya ada kesulitan, kebetulan kita punya adik, ya juga kita untuk turut membantu adik kita di dalam proses belajarnya di pembelajaran daring ini. Berikutnya lagi adalah pengawasan. Kalau kita punya ponakan, punya adik, punya saudara atau siapa ya, dia harus membantu pengawasan ini. Dan apa? Bukan tidak mungkin, kita kan tidak pernah tahu dia di lingkungan sekitar kita ini membuka handphone untuk apa, gitu loh. Nah, kalau memang hanya digunakan untuk sarana-sarana yang positif, itu it's okay. Tapi manakala digunakan untuk yang tidak positif, nanti terjadi aksi kriminalitas, kejahatan, misalnya tindak kejahatan seksual ya. Karena ada seorang yang bernama Bang Napi mengatakan bahwa dia kejahatan terjadi bukan hanya ada kesempatan, bukan hanya karena ada niat, tapi ada kesempatan. Nah, memang sekolahnya daring 1 jam, tapi yang 23 jam setelahnya itu mau ngapain ya dengan handphone ini? Sementara dulu waktu kuliah sebelum daring itu atau sekolah sebelum daring itu kan sangat dibatasi oleh orang tua. HP ini harus diatur sekian. Nah, sekarang enggak. Justru malah karena mamahnya ini pusing mengerjakan PR anak-anaknya, sudah yang penting dia dikasih HP, terus pulsanya dicukupi daripada ganggu mamahnya. Karena pusing mikir Pitagoras, pikir soal bahasa Inggris apa ini ya, sudah belikan HP, sudah kasih pulsa, selesai. Nah, ini kalau digunakan untuk hanya untuk pendidikan ya tidak masalah, tapi kalau tidak, nah ini kan sudah jadi persoalan. Nah, kita sendiri sebagai seorang pendidik mendorong, kita juga harus bersama-sama punya kontrol sosial. Jadi bukan hanya untuk kita, tapi juga lingkungan sekitar kita. Kita selamat, kalau adik-adik kita nggak selamat bagaimana? Ya pegang handphone ini. Ini bisa jadi malaikat, juga bisa jadi iblis loh ini. Nah, ini barang ini, itu kalau kita gunakan untuk tadi yang saya sebutkan. Nah, bila mana ada aplikasi-aplikasi kadang suka iklan seperti
yang baru-baru ini seperti trading itu kan banyak iklan biasanya di lewat begitu, terus kita klik, kita main, harus pakai uang kampusnya dan seterusnya, ini kan juga jadi persoalan. Jadi kita punya tanggung jawab moral lah untuk kontrol sosial, kemudian kita sendiri juga harus bisa memberikan teladan untuk lingkungan keluarga kita, lingkungan sekitar kita, bahwa dengan adanya pembelajaran daring ini bisa kok digunakan untuk hal-hal yang positif begitu. Maaf ya, suara saya serak. Jadi saya senang, terima kasih teman-teman Unima sudah merespon. Saya sering, karena saya dulu itu kan backgroundnya aktivis kampus, jadi terbiasa ganggu orang. Makanya kalau ada teman-teman ya saya biasa. Baru-baru kemarin sekitar 1 mingguan yang lalu saya ngisi, karena daring ini toh, saya ngisi dari rumah. Kebetulan diminta oleh salah satu kampus dari Palembang itu saya ngisi kegiatan itu, ada acara webinar. Kalau misalnya teman-teman nanti di Unima dan nanti kebetulan suara saya sudah sehat lagi, ya boleh lah. Misalnya ada kegiatan apa begitu, nanti mengundang saya, boleh, tidak masalah. Guest lecture mungkin hanya untuk lingkup satu kelas, ya tidak apa-apa gitu. Monggo, free. Bahkan kalau teman-teman butuh Zoom, saya kasih. Selamat siang teman-teman. Jadi saya sedang berada di perkebunan Tara-Tara yang terletak di Kecamatan Tomohon Barat. Saya sedang berada di sini untuk melakukan wawancara dengan petani kopra untuk pemasukan tugas UTS Jurnalis Sosial dan Budaya. Berikut video wawancaranya, check it out. Jadi kita sedang berada bersama dengan salah satu petani kopra atau apa? Namanya Bapak Jerinus Supit, salah satu petani yang berada di Desa Tara-Tara. Saya mau bertanya, kalau sekarang kelapa per bijinya dijual berapa? 2.000. Kalau dijual per karungnya biasa berapa? Sekarang kilo. Oh iya, kilo berapa? Itu satu biji ya kena 1.200 kilo. Baru nanti dijual sekarang 40-an. 40 kilo. 80. Nah, menanggapi fakta yang ada saat ini bahwa kita sedang mengalami krisis minyak goreng. Nah, kenapa Bapak tidak terpikir untuk membuat minyak goreng saya sendiri di rumah, mengingat banyak kelapa yang ada, masih banyak kelapa yang ada di sini? Maksud begini, kalau mau cari itu minyak mau baking, berarti dia dasar di 6 biji baru mau dapat itu 1 botol. Itu kenapa sampai lebih memilih jual manta daripada baking sendiri, jual kelapa manta daripada baking minyak sendiri? Memang kalau pikir ke sana lebih baik jual manta daripada baking, karena baik syukur baking itu apa, kelapa mau baking minyak kalau jual manta berarti kalau mau beli di saset. Jadi perkenalkan, nama saya Ansela Kartini Raintung. Saya di sini sekedar melaksanakan wawancara singkat dengan Anda mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apa sih pertumbuhan ekonomi ini? Jadi pertumbuhan ekonomi ini adalah suatu kemampuan di mana terjadi peningkatan itu perekonomian dalam atau dari suatu negara. Siapa saja sih yang menjadi aktor dalam pertumbuhan ekonomi ini? Ya, baik.
tentunya seluruh warga Indonesia. Bicara warga, tentunya itu sudah termuat di dalamnya pimpinan sampai masyarakat. Apa Anda memilih Indonesia sebagai lokasi riset tentang pertumbuhan ekonomi? Karena Indonesia, menurut data terakhir yang saya riset, mengalami kenaikan mencapai 5-17%. Makanya, angka kemiskinan di Indonesia mulai berkurang. Kapan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terjadi peningkatan? Hal ini terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini atau dalam beberapa tahun belakangan ini. Sampai saat ini, di mana Anda melakukan riset tentang pertumbuhan ekonomi ini? Tentunya di negara kita tercinta, negara Indonesia. Bagaimana sistemnya atau cara yang diambil pemerintah untuk mengadakan ini peningkatan pertumbuhan ekonomi? Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan dana KUR atau KUR kepada UMKM. Terima kasih atas waktunya dan jawaban dari Anda tentunya sangat bermanfaat bagi saya dan para audiens sekalian. Terima kasih. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Ansela Kartini Reintung. Pada pagi hari yang indah ini, saya akan membahas sedikit tentang COVID-19 serta pembelajaran online. Kita ketahui bersama, dalam beberapa tahun belakangan ini, begitu banyak kasus COVID yang terjadi di Indonesia. Untuk meminimalisir hal tersebut, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan. Demi mencegah semakin bertambahnya atau meluasnya virus COVID-19 ini, saat ini, sampai dalam batas waktu yang belum ditentukan, pemerintah mengharuskan seluruh sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi untuk melaksanakan pembelajaran daring atau belajar dari rumah. Salah satunya terjadi dalam perguruan tinggi Universitas Negeri Manado, di mana seluruh dosen biasanya melakukan KBM secara tatap langsung atau tatap muka. Kali ini hanya lewat Zoom atau Google Meet saja. Seperti apa mekanisme yang dilakukan di perguruan tinggi maupun sekolah dasar, sekolah menengah atas, serta sekolah menengah lanjutan? Ya, segala tugas bisa diakses lewat Learning Management System atau LMS Unima salah satunya, atau segala kegiatan belajar mengajar hanya bisa diakses lewat Zoom, Google Meet, ataupun media-media lainnya yang bisa kita akses lewat HP, komputer, maupun laptop. Menghina, pokoknya supaya dia cepat diingat. Jadi, Taratara merupakan suatu daerah yang terletak di bagian barat Kecamatan Kota Tomohon. Deretan persawahan yang masih asri dapat membuat kita healing, sekedar menghilangkan penat saat kerja ataupun belajar. Masyarakatnya yang family friendly dan juga ramah tentunya membuat kita semakin betah jika ada di Taratara. Oh ya, pertanian merupakan pekerjaan utama yang ada di Taratara. Mulai dari petani padi,